Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 10 DG1 dan DG2. Saya harapkan hari ini masih dalam keadaan sehat, tetap semangat ya dalam belajar dari rumah. Oke, hari ini kita langsung saja mulai materi desain grafis 1 atau dasar-dasar kegrafikaan dengan materi UX Principle. Nah, UX tentunya kalian baru mendengar istilah UX saat ini ya, saat kamu masuk di desain grafika. UX itu apa sih? Nah, kita akan belajar bareng-bareng di sini ya. Oke, kita lihat dulu manfaat belajar UX. Apa sih manfaatnya? Manfaat belajar UX, kita bisa mendesain media atau produk digital dengan rancangan interaksi, konten, tipografi, color, layout, user journey, behavior user, arsitektur, dan navigasi yang memenuhi kaidah UX sehingga akan menjadi produk mudah digunakan atau desain yang intuitif. Selanjutnya, dengan desain yang intuitif, maka akan memberikan manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses training terhadap pengguna. Contohnya, aplikasi intranet perusahaan atau yang sekarang aplikasi e-commerce. Yang kedua, bisa mengurangi biaya operasional produk, mengurangi penanganan gangguan karena komplain berkurang, dan juga mengurangi produk gagal. Yang ketiga, meningkatkan performansi produk. Tentunya akan meningkatkan produktivitas dari produk tersebut dan ujung-ujungnya nanti review yang akan meningkat. Kemudian menjadi personil yang bisa melakukan desain dan evaluasi desain produk secara komprehensif, proses end-to-end desain UX. Nah, User Experience Principle ini didirikan oleh Bapak Bengris Pasaribu. Tentunya di Indonesia adalah beliau menjadi UX Master atau UX Specialty. Beliau adalah Manager Internal Capability Experience Assurance. Dan sekarang beliau sudah mempunyai usaha User Experience, mendirikan untuk UX itu sendiri. UX dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apa yang kalian rasakan? Dari kedua gambar tersebut, apa yang kamu rasakan saat berada di kedua airport tersebut? Manakah yang lebih nyaman? Silahkan kalian tulis di buku tulis gambar berikutnya. Apakah ada yang salah dengan desain ini? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, apa yang kalian rasakan? Silahkan kalian tulis di buku tulis. Apa ada yang salah dengan produk ini? Kita lihat selanjutnya. Oke, nyaman nggak keadaan seperti itu? Apa yang kamu rasakan? Silakan ditulis kembali. Keadaan seperti ini sering kalian jumpai ya. Kemudian, apa yang terjadi? Nah, keadaan seperti ini ternyata sering terjadi ya. Oke, silakan kamu tulis juga. Apa yang kita pikirkan ketika masuk ke dalam ruangan ini? Nah, post-test kita hari ini adalah tulis jawaban kamu di buku tulis dan simpulkan apa yang kamu dapat dari gambar-gambar tersebut di atas. Oke, kita lanjut. CX, UX, dan UI. CX itu apa? CX adalah Customer Experience. UX adalah User Experience. UI adalah User Interface. Apakah itu? Customer Experience. Nah, pengalaman pelanggan berasal dari serangkaian interaksi antara pelanggan dan produk, perusahaan, atau bagian dari organisasinya yang memancing reaksi. Nah, pengalaman-pengalaman ini betul-betul pribadi dan menyiratkan keterlibatan pelanggan dari berbagai tingkatan.
rasional, emosional, sensoris, fisik, dan spiritual. Ini menyangkup keseluruhan, mulai dari observasi sampai dengan ending pembuatan produk. User experience adalah setiap aspek interaksi pengguna dengan produk, layanan, atau perusahaan yang membentuk persepsi pengguna secara keseluruhan. Desain pengalaman pengguna sebagai suatu disiplin berkaitan dengan semua elemen yang bersama-sama membentuk antarmuka itu, termasuk tata letak, desain visual, teks, merek, suara, dan interaksi. UX bekerja untuk mengkoordinasikan elemen-elemen ini untuk memungkinkan interaksi terbaik oleh pengguna. UI atau User Interface adalah desain antar pengguna, yaitu proses membuat antarmuka dalam perangkat lunak atau perangkat yang terkomputerisasi dengan fokus pada penampilan atau gaya. Desainer bertujuan untuk membuat desain yang menurut pengguna mudah digunakan dan menyenangkan. Intinya, UI itu adalah technical kita membuat sebuah desain. Kenapa perlu UX? Oke, di sini. Bisnis dan juga konsumen atau pelanggan. Kebutuhan bisnis dan kebutuhan pelanggan ada di tengah-tengah. Dan disitulah letak UX. UX ini menjembatani antara kebutuhan bisnis dan juga kebutuhan pelanggan. Nah, setelah saya berikan materi-materi tadi, silakan kalian tulis kesimpulan tentang UX design dalam desain grafika. Oke? Baik, terima kasih. Hari ini sudah cukup untuk materi UX Principle. Kita bisa melanjutkan lagi di minggu depan. Silakan kalian tulis kesimpulannya, kemudian kalian kirim jawaban dari pertanyaan tadi ke link yang sudah saya sediakan dan dikumpulkan hari ini juga. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.